Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan kepada ketua kelas pimpin doa. Solihin. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, maka saya pimpin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman nabila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Mutia Najwa Arleta sama dan Triutari. Apa itu keterangannya? Oh, sakit keduanya. Tria dengan Mutia. Yang lain bagaimana? Alhamdulillah baik semuanya. Ada yang merasa sakit? Tidak ada. Berarti semuanya sehat? Alhamdulillah. Harus bersemangat ya. Walaupun siang ini kita dalam keadaan harinya mendung terus panas. Nah, awak bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Kemarin turun sekolah? Turun. Baik. Hari ini kita masih belajar tentang teks laporan hasil observasi. Minggu kemarin kita sudah menganalisis strukturnya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi hari ini kita akan keluar kelas untuk mengobservasi tanaman yang ada di lingkungan luar kelas kalian. Ya, sebelum kita keluar, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Masih ingat materi minggu kemarin tentang struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi? Oh, silakan, April. Strukturnya. Strukturnya ada 3, 1 pernyataan umum, 2 deskripsi bagian, 3 deskripsi manfaat. Iya, baik. Terima kasih, April. Kemudian setelah struktur teks laporan hasil observasi, ada kebahasaannya. Kebahasaannya ada 2. Siapa yang masih ingat? Silakan ini dulu. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi itu ada cirinya menggunakan konjungsi. Apa saja konjungsi dari kalimat definisi? Siapa yang masih ingat? Putri Aska. Konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Nah, berarti menggunakan konjungsi adalah, yaitu, kemudian ialah, yakni. Baik, merupakan. Berarti semuanya masih ingat ya. Strukturnya ada 3, kemudian kebahasaannya ada 2. Nah, baik. Hari ini kita akan menyusun teks laporan hasil observasi. Sebelum menyusun, kita lihat dulu kompetensi dasar teks laporan observasi pada hari ini. Kompetensi dasarnya adalah mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Dan kedua, mempresentasikan hasil teks laporan hasil observasi dalam bentuk majalah dinding atau mading.
Tujuan kalian menyusun teks laporan hasil observasi. Kalian mampu untuk menyusun teks laporan hasil observasi melalui proses pembelajaran menggunakan project based learning dengan benar. Manfaatnya, kalian akan menjadi lebih aktif dalam memecahkan masalah, melatih kolaborasi kelompok, dan berorganisasi sebuah proyek. Nah, kita lihat dulu bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi. Silakan menonton video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramai Muhammad guru IPA. Ini saya akan hasil observasi saya pada bunga bugenvil. Definisi umum bunga bugenvil. Bunga bugenvil atau yang memiliki nama latin bugenvil atau kita sering menyebut dengan nama bunga kertas adalah bunga yang banyak dijumpai di sekitar lingkungan hidup kita. Bunga bugenvil disebut juga sebagai bunga kertas dikarenakan memiliki selendang bunga yang tipis yang mirip dengan kertas. Bunga bugenvil juga memiliki nama ilmiah yang nama tersebut diambil dari nama seorang prajurit angkatan laut yang berasal dari Prancis yang bernama Sir Louis Antoine de Bougainville. Bunga bugenvil dapat dijadikan sebagai tanaman hias karena memiliki bentuk yang indah dan warnanya yang cantik serta tidak sulit dalam perawatannya. Definisi bagian. Bunga bugenvil merupakan bunga yang berasal dari Amerika Selatan. Bunga jenis ini dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis di Amerika Selatan. Bunga bugenvil pada saat ingin memekarkan bunganya, kebiasaan yang dilakukan oleh bunga ini yaitu merupakan daunnya. Bentuk bunga ini seperti pohon kecil yang sulit untuk tumbuh tegak. Warna dari bunga bugenvil terdapat banyak jenis warna, antara lain seperti putih, warna ungu, jingga, warna merah terang, dan lain sebagainya. Definisi manfaat. Tanaman bunga bugenvil salah satu tanaman yang memiliki serapan terhadap polusi udara dengan kategori tertinggi. Dan tanaman bunga bugenvil bisa juga digunakan sebagai minuman alami untuk mengatasi tekanan darah tinggi dan mengatur tekanan darah. Sekian laporan hasil observasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah menonton video pembelajaran. Dari sini, nanti kalian keluar itu akan menyusunnya itu berdasarkan struktur. Jadi dari pernyataan umum dulu, baru deskripsi bagian, dan yang terakhir deskripsi manfaat. Contoh, nanti kalian misalnya akan menganalisis sebuah pohon jambu. Di pohon jambu itu kalian akan menganalisis pernyataan umumnya dulu. Kemudian pada deskripsi bagian kalian akan mendeskripsikan dari batangnya berapa sentimeter, daunnya berwarna apa. Kemudian pada bagian manfaat dari buah jambu itu apa? Misalnya untuk pengobatan, daunnya untuk pengobatan diare. Nah, jelas ya? Ada yang ditanyakan sebelum kita bereksplorasi keluar kelas? Tidak ada. Ada yang tanyakan? Atau Aska ada yang bertanya? Aska tidak bertanya. Yang lain? Tidak. Silahkan buat kelompok terlebih dahulu sebelum kita keluar.
kelompok Grace. Masuk inti. Mencari gabus kan. Oh, jadi kena tanya, Bu bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi? Gitu aja. Itu saya bertanya. Ah iya. Yang di belakang ada kelihatan nggak? Bentar. Yang kelompok belakang itu kena ada tekan. Sudah, perhatikan ke depan lagi. Perhatikan ke depan. Perhatikan salin dia PowerPoint. Jadi strukturnya tadi setelah kalian mengobservasi harus ada 3 ini ya. Harus ada pernyataan umum, harus ada deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ada pertanyaan? Silakan. Oh, bagaimana cara menyusunnya? Cara menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, jadi langkah-langkah sebelum kalian menyusun teks laporan hasil observasi itu, yang pertama, tentukan dulu objek apa yang akan kalian observasi, yang kalian akan amati. Yang kedua, menyusun jadwal. Misalnya hari ini jadwal jam ke-56, kalian akan mengobservasi buah mangga. Nah, kemudian melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang sudah ditentukan. Terus mencatat hasil observasi. Kemudian menyusun jadwal, sama tadi, menyusun jadwal. Kemudian menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan ketepatan isi dan strukturnya. Dan yang terakhir, membenahi isi laporan. Dan hari ini juga kita akan membuat mading berdasarkan observasi yang kalian amati di luar. Nah, alat dan bahan yang diperlukan, kertas karton bawa kertas karton atau gabus sebagai dasar atau alas mading. Yang kedua ada lem atau double tip bawa. Gunting, kertas lipat warna atau origami bawa, sama hiasan tambahan. Boleh ada, boleh tidak. Langkah membuat mading nanti kita pelajari ya. Kita keluar kelas dulu, kita mau observasi sebelum harinya hujan. Silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Silakan keluar mau observasi.
Kelompok 2 di mana? Kelompok 2. Kelompok 2 mau observasi apa? Papaya. Papaya. Nah. Oke, kasih. Ini pesandarnya man benar. Boleh, bawa HP. Bawa kertas. Bawa kertas. Dah, kelompok 3. Observasi apa? Jambu biji. Di muka TIK tulahnya ada pohonnya halus benar. Tik-tik, Bu. Sebelah kiri. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 mau observasi. Jambu air, parak aja jambu air. Pegemet lah. Jalannya pelan-pelan. Yang lain jagakan kamera atau laptop. Jambu air di jas itu. Ada. Mana ya dulu? Pun. Apa? Jangan. Main HP aja dulu. Habis. Itu kelompok ada yang bawa kertas warna pulpennya kah? Nah, kayak apa? Maka mau observasi. Bawa dulu. Kayak satu aja. Tuh yang lain bawa. Bawa nah. Bawa sana. Nah, orang syutingnya keluar. Yang lain yang lain mencatat jambu air tingginya berapa, mencatat. HP-nya diandak dong. Ada sayang sabut. Yang lain kertas. Turun ke bawah, iya. Solihin Naker artisnya nih. Tingginya sekitar 3 meter nggak sih? 3 meter. 3 meter. Iya Bu. Ya. Anunya kayak apa tuh? Jambunya, ambil jambunya, Kisah. Ambil daunnya. Di bawah nih nah daunnya ambil. Lihin. Daun di bawah itu nah, daun di bawah yang gugur tuh nah ambil, bawa kemari. Iya sini, bawa sini, observasi. Bawa nikam. Bawa kelompoknya nih. Bawa kelompok mutar. Diteliti. Kisahnya. Sambil duduk kan Bu? Boleh sambil duduk. Buah jambunya lihin. Nah. Lihin sini. Tongkatnya tinggal. Karena kamera lihin anak lihin. Kalau anu gugur. Nah. Mere. Lihin. Sini masuk sini Lihin. Itu kertas jangan diungkai-ungkai lah kemana-mana. Nah, ya. Sinilah, ini standby aja kamera sini. Bentuk gas. Yang di sana bawa kertas lah. Bawa kertas. Apa itu?
Jangan diputik. Gugur. Bawa kertas. Kisah mau observasi kertas. Ada weh. Ada kah? Sini kan? Jangan bawa kamera sekarang ini. Awaslah, jangan terlalu diinjak kalau ada ular. Nah, ini warnanya hijau tulis. Habis itu dalamnya oranye tulis. Habis itu luarnya hijau. Daunnya berbentuk kayak apa? Daunnya berbentuk panjang. Panjang. Habis itu Ada bunga pepaya. pepayanya lonjong. Besar, panjang. Bunga pepayanya digunakan untuk sayur masakan. Sayur bunga pepaya. Habis itu pohonnya berpohon. Jadi sayur buah pepaya yang mentah. Dibuat sayur. Bisa dibuat sambal. Itu nanas. Itu mangga. Itu mangga ini. Sambal mangga. Habis itu tangkainya hijau. Ini kan belum hijau. Batangnya bos nanti. Ini bawahnya. Bujur jarinya batangnya berapa sih tingginya? Tingginya berapa senti? Kira-kira 175. 2 meter lah. 2 meter setengah. 2 meter setengah. Semeter setengah. Meter setengah. Kayaknya. Nah, kameramen hilang kemana? Buka Allahumma. Hah? Bawa aja ke kelas. Bawa aja, ibu mah anu kertas. Bulikan. Hadang di sini nah. Jambu biji bang, sudah kah jambu biji? Jambu biji. Lewat ya? Lewat ya? Sudah. Ini sudah kah? Sudah. Nah, Lewat lah. Lewat, Bu. Mau buat noni coklat bawah. situ kah? Di situ belum cerita. Hei, siapa yang syuting bahasa? Itu tadi. Oh, Itu tadi proteksi dia. situ. Pohonnya belum. Heeh. Satunya ini sih lah. Itu kan. Gimana tuh? Ambil ininya nah, ambil daun jambu bijinya nih nah, ambil. Putik dulu. Nah, belum. Iya, ambil. Belum. Nah, ya udah. 1, 2, 3. Nah, yang lain meneliti. Jambunya, baunya kayak apa baunya? Bau. Bau khas jambu biji. Harum lah. Orang kami cium woy. Bahaya karena kau mencium kena kupit. Harum, bau jambu biji. Iya. Kalau ada baunya? Ada baunya. Ada. Iya. Indra perasa, Pang, ada aja lah. Belum jilat tuh. Kedusta perasa tuh hidung. Baunya kayak apa? Ada. Ada. Bau jamu. Bau jamu.
It's time to begin the sixth lesson. Sudah. Mana lagi? Ke Pandan? Nah, ibu ke Pandan lagi lah. Aduh. Ini kameranya. Ini Pak. Jangan ketinggalan lah kertas. Pandan, Pandan. Pandan. Hah, syuting. Ibu. Hai. Rabu kena lah. Rabu depan. Syuting Rabu depan. Belum, Jar. Kisah-kisah meneliti daunnya tuh nah. Gimana ibu supaya kelihatan? Ini. Kenapa? Ada apa? Ini namanya daun pandan anum. Ya. Kalau untuk olah nasi kuning pakai yang tuha. Nah, yang tuha tuh kayak ini nih Tuhan. Iya nih. Nah, Saya belum bedakan ya, Bu. warnanya. Kalau yang tuha ini untuk membuat wadai khas Banjar. Oh iya. Nah, ayo P5 membuat wadai khas Banjar menggunakan daun pandan lakatan. Ulun, tapi airnya beda. Iya, Kak Kicak memakai Airnya aja. air daun pandan yang berwarna hijau tua yang dipakai untuk masakan sebagai pengganti pewarna. Kenapa nasi kuning kenapa bisa jadi warna kuning nih Pakai janar. Ini untuk pengharum ya. Oh, pengharumnya aja. Kalau misalkan makanya kada keluar kan kayak Bu? Kada keluar ke harumnya. Batukan dia Ibu. Hanyar ibu batuk. Sudah. Oh ya, kemana? Pepaya. Bilanya hujan naikkan lah. Hah? Habis itu Bu foto dulu, fotoan Bu. Foto. Tinggi pakai kamera tuh Bu. Boleh, kena terakhir lah. Kena satu-satu masukkan. Kena ibu bari aba-aba. Jangan ada yang naik. Turun. Lihin. Turun. Ada boleh. Turun. Dudukan sini aja, dudukan. Sini aja, di sini. Dudukan sini. Jangan kemana-mana. Makanya ikan ke situ. Coba di situ aja duduk. Nah, ada. Yang ini papaya pulang syuting situ. Papaya. Sini aja kah? Bawa.
Batangnya orange. Kalau masak warnanya orange, kalau mentah warnanya hijau. Ini bujuran mau observasinya dia pandanginya, tanpa dia mandanginya. Apabila jual kah masak ya. Apa nang mantah aja tepuk-tikin, nang masak reda aja. Kalau masak nih ke Stella nih kira-kira seberapa sebulan adalah? Ya. Lebih lah. Lebih 2 bulan. Ibu jurainya 3 tahun sekolah. Bisa milih bunga. Bisa jadi sayur. Sayur. Jangan terlalu dipegang-pegang. Takutnya pacul pulang. Nah, Del. Biawak Adil. Satu setengah meter. 1 meter setengah. Sudah, sudah ah. Ya. Ke kelas, kita ke kelas sekali lagi. Ya naikkan yuk. Tapi begemet. Aduh. Dah kah? Kalau sudah pelan-pelan karena ibu kasih aba-aba ke kelas. Dah kah? Nah, siap-siap yang lain lah. Ya anak masuk kelas, syuting pulang. Ke belakang lagi. G ide teguring. Belakang lagi. Kayak apa? Belum. Sudahkah? Hah? Kekawanan yang lain di bagian jambu biji sudah dikeok kah? Kewakan. Tuh, kena dulu. Anak sini ya? Sini lah ibu anak. Kamu di kelompok mana? Diamankan dulu. Anak ke bawah aja. Dah, duduk aja kan, duduk. Duduk. Andri. Dah. Alah. Dah. Dia masuk.
ada. Sudah semuanya kak yang datang? Satu kelompok hilang. Kelompok jambu biji. Ayo kasih masuk. Kasih masuk. Masukkan. Masuk. Dah. 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 Bagaimana observasinya tadi? Menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Nah, setelah kalian mengobservasi tadi, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Di LKPD nanti kalian akan mengisi bagian pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat dari tanaman yang kalian observasi tadi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ibu bagikan ya. Lihat dulu di bagian tugas. Yang pertama, lakukanlah pengamatan tentang tanaman yang ada di sekitar lingkungan kalian. Nah, seperti ini contohnya. Buah pepaya. Nah, buah pepaya nanti kalian akan mendeskripsikan bagian pernyataan umumnya. Kalau untuk kelompok sinilah, karena kelompok sini tanaman pepaya. Ke pernyataan umum, deskripsi bagian, dan manfaat. Langsung buahnya. Kemudian yang kedua, tentukan objek. Tadi objeknya sudah ditentukan. Terus ini, buatlah teks laporan hasil observasi. Nah, kalian akan menyusun teks laporan hasil observasi tadi di LKPD 1.2. Silakan mengerjakan. Ibu beri waktu 20 menit, cukup. Ini yang tadi, yang di mading tadi. Ada kan foto lah. Nah, foto dulu teman. Foto dulu. Di bawah. Ini jangan masuk yang ada ininya. Yang ada di mading tadi dipoto. Ya sudah, nah mantap. Apa nih? Jadikan satu aja, pisang. Pisang. Nih, pisang. Iya, ini yang ini. Yang pernyataan umum tulis aja di sini langsung. Dipoto lah supaya kada kelihatan kertasnya. Karena kalau yang mading karena ini dulu, nulis ini dulu. Dipoto sudahlah. Dipoto bagian manfaat pernyataan umum. Foto dulu. Jadi kada kelihatan ininya.
Hadap nih. Yang lain langsung. Kalau sudah simpan nih. Untuk nama kelompoknya ini yang kalian observasi apa? Misalnya kelompok pandan, kelompok pepaya. Untuk nama kelompok. Ini masih merekam loh. Karena presentasi banyak. Suara-suara yang kalau yang buat tadi kayak pangeran
supaya nyaman panggal. Terus sini Kak. Ini ya. Nah, Jangan ribut, ibu anak syuting. Syuting, ibu bujuran syuting. Kena kelas bawa nikam pulang. Aduh sah, maur. Kena ada aja di YouTube ibu. Lah. Jangan ribut. Kita bawa HP ke muka jadinya membacanya dari sini. Jadi kita gabusnya dipegang kayak gitu. Jadi bisa dipresentasi. Itu aja tuh yang dibaca. Ini kak? Sama, ini ke situ sama lo. Oh ini itu juga. Yang LKPD. Tapi kan apa lo HP tapi? LKPD aja gitu. Karena kan yang mengikuti 2 orang kan 1. 2 kan? 2, yang bacakan 1. Membuka awal. Membuka menutup kan awal. Belum membaca isinya. Jadi karena awap yang membuka moderator. Moderatornya awal. Karena kalau bertanya jawab kok ada? Ada. Jadi kena Ingat. apa yang kami dapatkan dari hasil observasi kami adalah habis itu pernyataan umum juga kan, jadi kan di pernyataan umum yang dibacakan. Bacakan pada pernyataan umum. Ada pernyataan umum papaya memiliki nama lain Karika papaya L kayak itu habis itu teruskan aja. Di situ kayak apa nih deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Deskripsi bagiannya ini disebutkan kah atau lanjut aja? Lanjut aja. Lanjut aja. Terus disebutkan deskripsi bagian. Deskripsi bagian habis itu dibacakan. Deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Iya. Kalau dibacakan atau deskripsi bagian atau deskripsi manfaat. Dibacakan juga. Bacakan. Jadi karena habis pernyataan ini deskripsi bagian dari papaya adalah apa? Papaya. Papaya. Tapi papaya. Biar aja papaya. Papaya. Papaya tuh kena timbul jadi babayo. Jadi deskripsi bagian papaya adalah kayak itu aja lah. Tak tahu Aska. Babayo aja Aska. Punya ini kalau sih sama deskripsi manfaat dari papaya Boleh. itu berapa lah? Bagaimana yang lain, ada kesulitan? Tidak ada. Bagus. Siapa yang jadi moderator? Yang membacakan? Tadi. Habis ini kita mau olah mading. Oh, iya. Udah. Bagaimana kelompok yang lain? Ada kesulitan dalam menyusun struktur? Tidak ada. Kelompok Halib bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada.
Tapi kita kada langsung maju, kita mading dulu anyar maju. Kenapa hujan. peralatannya apa? Adalah peralatannya gunting, lem. Ambil tas dulu kan apa? Boleh. Kena dulu kena. Ini aja. Kena. Habis ini ice breaking dulu kah? Atau langsung olah mading? Habis ini ice breaking lah. Nah, April pasang masker ke April. Helm pian kehujanan. Power on. Bluetooth mode. Waiting for connection. Connected. Ada jadi. Stop. Nanya bawa ulah-ulah. Pesan dia anak kemana itu? Anak ki duit lawan baras kuning. Hah? Bisa bawa. Dah. Boleh dibawa.
Sun? Belum. Bagaimana? Sudah selesai? Belum selesai. Sedikit lagi. Udah sampai mana? Sudah selesai, Bu. Udah selesai. Oke. Ikuti jalurnya. Iya, dibikin mading. Ada aba-abanya apa gimana, Bu? Hah? Ada aba-abanya. Ada aba-aba. Kajul. Ini rambutnya ada berapa? Bu. Ada. Walau ada presentasi tapi tetap menggawi karena ini dikumpul. Dapat nilai plus ya, Bu? Iya. Istirahat. Istirahat jam 2.15 12.15. Ibu Kena minta izin dengan Ibu Salak kayak semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mulai nih anak mau briefing ini. Nah, Bu. Tangai, ada sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Upaya ingin mempresentasikan hasil observasi kami. Selebihnya itu akan saya perkenalkan anggota kelompok kami yang bernama Putri Aska, Muhammad Haidar, Rahma Melia, Siti Mahmuda, Khairul Nisa, Muhammad Khalid, dan saya sendiri yaitu Awal Maulana. Sudah tadi? Sudah. Bu, untuk penjelasan lebih akan saya arahkan kepada Haidar. Untuk Haidar dipersilakan. Jadi hasil dari yang kami dapat setelah mengobservasi buah pepaya ini, bahwa secara umum pepaya juga memiliki nama latin Carica papaya L. Baca Langsung. Iya. Ini Pak? Ya Pak. Pak Nopal lo tadi yang maju. Ini ulun sebagai moderator. Ya. Di kata-kata yang Arwah. Pak sambil baca-baca Bu. Oke, tanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kita kada langsung maju, mading dulu. Mading. Sudah semuanya? Sudah. Setelah kalian menyusun hasil observasi kalian tadi, sekarang kita akan membuat mading, majalah dinding. Nah, langkah membuat mading, perhatikan. Yang pertama, perhatikan ke depan. Langkah membuat mading. Nah, langkah pertama dalam membuat mading yang harus dilakukan adalah persiapkan alas mading, tergantung tempat mading yang akan digunakan. Yang kedua, lapisi alas tersebut menggunakan kertas karton. Apabila gabus yang sudah mempunyai warna tidak usah dilapisi lagi lah. Terus pasang judul mading di atas kertasnya tuh, menggunakan huruf yang terbuat dari gabus atau potongan kertas. Yang keempat, mulailah menempel isi mading. Kelima, jika isi mading sudah ditempel, selanjutnya dihias.
Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, habis ini kita akan menonton bagaimana cara pembuatan mading yang bagus. Silakan menyaksikan. Nah, terima kasih. Salam ceria. Iya. Sudah mulai ngantuk? Sudah mulai ngantuk? Sudah mulai lapar? Sudah. Baiklah, kalau begitu kita akan ice breaking sebentar. Allah, silakan kita ice breaking. Silakan berdiri, semuanya berdiri. Boleh. Maju ke depan. Sini. Ice breaking ini boleh 2 kali, 3 kali. Boleh lah. Oh iya. Kita ice breakingnya 2 kali lah. Yang pertama, ini yang pertama. Apaan? Hah? Anak kayak apa kan? Kena aja tuh kita berdudi aja tuh. Udah siap? Siap. Tiba-tiba aku melayang menembus persamaan. Ku hembuskan semua kesedihan. Aku terbang ke atas melalui bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku. Satu kali lagi. Yang rame itu. Maju semuanya. Yang itu, yang di belakang mau ke sini silakan. Ya. Mau ke sini silakan. Hah? Memusuh? Oh, rusuh. Jangan rusuh benar. Kalau sudah siap, bepadahlah. Kalau sudah siap, bepadah. Sudah siap belum? Ini ibu hilangin lah habis ini. Udah siap belum? Udah. Oke. 1, 2, 3. Senyumnya. Hah. Siapa yang ngantuk? Maju ke muka.
Ya, baik. Terima kasih. Ya, silakan kerjakan. Belum. Hah? Oh ya. Nah, sudah ice breakingnya, sudah semangat lagi? Wow, semangat dong. Hari hujan harus semangat, ya kan? Nah, setelah ini kita akan membuat mading. Silakan buat mading sesuai dengan objek yang diamati tadi. Istirahat kita juga sih kok ya. Ibu ambil kalung putih dulu ke atas sambil istirahat. Biar nih sampai sedikit tau. Biar nih sampai SBK. SBK. SBK sampai jam berapa? Habis zuhur. Ini istirahat aku. Sebelum istirahat sejam, habis istirahat sejam. Main POW kayak Kam. Apa ini, Bang? Main POW. POW lo namanya? Oh. Mana dulu? Nih jangan melihat anak ibu nih habis HP. Main POW. Lalu. Apa? Nggak masuk aku WC. Apa? Ada mandi lagi. Ada. Yang 4. Nah, ini baju kita sama. Makanya ibu syuting biar sama. Oh, seragaman biar guru dengan murid. Nah, apaan? Gaya tarus, ikat. Gaya bagus. Ini duduk. Oh ya, kita tempel ini. Tempel dulu nih, nah. Nah, itu ini tempel. Ini tempel juga nih. Ya, Ini nanti ditempel. ini sudah dipotong lo, tempelin lagi. Enak kalau maju bawa kayaknya. Nah, ya. Bon kami anu bung kita adalah Berarti ini 34 kurang 2 orang lah. Berarti ibu ngambil kalung 32. 35. Yang kada turun 2 orang. Biar kalau sholat 35 kak kita nih. Kurang 2. di kelas. 3. ada anu kok. Kodok. Awas jangan naik.
Ini hujan kayak apa? Hujan di clip on nggak? Kita pegang teleponnya kan tetap ya. Akan-akan presentasi hujan kebakaran. Ini dia clip on aja. Hujan nih. Atau lepasnya clip onnya biar ini sih para anak aku bukan. Oh, anak di bawah. Noise kan bang. Jadinya pas sudah katakan aku ada ngomong dulu. Takut. Dulu. Habis pelajaran SBK apalagi? Oh, P5. Karena bepandernya tuh pelan aja, pelan. Pergi nih boy ya. Masya Allah. Sekajam. Oh nih. Habisan ini kita fotoan lah. Fotoan. Kau loh. Sampai. Cukup kan nih, sudah kah? 2 jam lah sudah. Sejam 20 menit. 90 menit itu 2 jam kalau. Itu sejam Setengah. Habis nih. Jangan dipastiin cabut ya. Oh iya, cabut. Inilah. Sudah selesai? Sudah selesai? Nah. Sudah mulai kah?
Sudah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil observasi dan majalah dindingnya? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Mana kelompok 1? Sudah. Silakan kelompok 1 mempresentasikan. Bentar. Dina. Ini clip on-nya Ibu taruh di bawah, jangan diinjak lah. Jangan piano kresek-kresek kalau dibungkus. Jangan dibawa, rendah jadi meja pian. Di kantong bonnya meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami di sini akan presentasi. Materi presentasi kami hari ini adalah daun pandan. Materi akan dibacakan oleh Fadihil. Struktur teks laporan hasil observasi penyataan umum. Isi teks laporan hasil observasi dari penyataan umum. Panda wangi adalah jenis tumbuhan monokotil dan memilih pandan Acacia yang memiliki dan berwarna wangi yang merupakan komponen penting dalam tradisi masakan Indonesia dan negara Asia dan negara lainnya. Tumbuhan ini boleh dijumpai di pekarangan atau tumbuhan luar seperti selokan dan sejuk. Nama ilmiahnya Mondanus agariculatus. Deskripsi bagian daun pandan berbentuk seperti pedang dengan warna hijau sampai hijau tua. Daun-daun berada di dalam batang tanaman. Daun pandan ini berjalan, berbentuk bulat, lunak, bercabang dan juga dapat mencapai 2 meter bahkan lebih. Buah daun pandan berbentuk bulat dan permukaan bergerigi dan memiliki duri yang lurus. Pada umumnya buah ini memiliki ukuran yang sangat bervariasi mulai 4 sampai 7 cm bahkan lebih. Akar tanaman ini berserabut akar bundar yang menopang pada tanaman lainnya. Bakaran ini memiliki panjang mencapai 30 sampai 60 cm bahkan lebih, berwarna kecoklatan yang juga dapat mencapai kedalaman tanah 30 cm. Deskripsi manfaat. Pada umumnya daun pandan dimanfaatkan sebagai rempah untuk memberikan aroma harum pada masakan dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Bukan cuma untuk dimanfaatkan sebagai rempah dan pembuatan minyak wangi, daun pandan juga bermanfaat untuk kesehatan seperti mencegah penyakit jantung, meringankan sakit kepala, nyeri dan radang sendi. Nah, karena kalian sudah tahu tentang daun pandan, jadi kami akan mengakhiri presentasi kami hari ini. Cukup sekian, terima kasih dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 yang kaya. Yang masih
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lalu di sini ingin mempresentasikan hasil observasi kami. Oke, sebelum itu akan saya perkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah Muhammad Alika Maulana, terus Putri Aska, Hairun Nisa, Rahma Amelia, Siti Mahmuda, dan Muhammad Fadil, dan saya sendiri Awal Maulana. Seperti itu akan saya penjelasan akan saya arahkan kepada Hairan. Hairan yang bersilakan. Terima kasih Awal telah membuka presentasi ini. Apa yang kami dapatkan dari hasil observasi kami adalah pernyataan umum dari tanaman pepaya yang memiliki nama latin Carica papaya L merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko bagian selatan dan Nicaragua. Nama pepaya dalam bahasa Indonesia diambil dari Arawak papaya. Secara umumnya biasanya ada dua jenis papaya di tanah. Yang satu memiliki daging manis, merah dan oranye, dan yang lain memiliki daging kuning di Australia. Papaya ini masing-masing disebut papaya merah dan papaya kuning. Deskripsi bagian. Pohon pepaya umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit. Tumbuh setinggi 5-10 meter dengan daun-daunan yang membentuk spiral pada batang pohon bagian atas. Daunnya menyisip 5 dengan bangkai yang panjang dan berlubang di bagian tengah. Bunga pepaya memiliki mahkota bunga berwarna kuning pucat dengan tangkai pada batang. Bentuk buah bulat hingga memanjang dengan ujung besarnya meruncing. Warna buah ketika muda hijau gelap dan setelah masa hijau muda hingga kuning. Biji-biji pada buah masih muda berwarna putih dan pada buah yang sudah masak berwarna hitam. Manfaat dari pepaya adalah buah pepaya banyak mengandung vitamin C dan likopen yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Rutin konsumsi pepaya setiap hari bisa membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Kandungan antioksidan dalam buah pepaya juga bisa meningkatkan efek dari kolesterol baik alias HDL di dalam tubuh. Pepaya juga berguna untuk mengurangi atau menurunkan risiko kanker, menurunkan risiko serangan jantung, melancarkan pencernaan dan mengurangi kerusakan kulit. Kesimpulannya adalah pepaya merupakan tumbuhan atau buah yang mudah didapatkan di sekitar kita dan kaya akan manfaat untuk kesehatan tubuh. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Haidar telah menjelaskan observasi tentang pepaya. Oke, sebelum itu apakah ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke, untuk presentasi kami akan saya tutup. Lebih itu, jika ada kekurangan mohon maaf karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia. Selanjutnya kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah menjawab salam dari saya. Semoga masuk surga dan tidak. Yang tidak menjawab semoga tidak masuk angin. Ya. Oke, intinya kelompok kami di sini kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum membacakan hasil kerja kami, ini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok Jambu Bibi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dabil Hamis dan ini Nova, ada Halis, Adik, Yani dan Nadia. Karena kita sudah berkenalan, langsung saja saya serahkan kepada presenter untuk membacakannya. Kepada Nova dipersilakan. Dalam bahasa Inggris disebut lambo guava. Nama ilmiahnya jambu ini adalah Psidium guava. Psidium berasal dari bahasa Yunani, yaitu Psidium yang berarti delima.
penugasan dari Brazil. Ini disebarkan ke Indonesia melalui Thailand. Deskripsi bagian, jambu biji ini memiliki kulit berwarna hijau berbentuk bulat telur dengan daging buah berwarna merah. Batang berkayu bulat, kulit kayu licin mengelupas beberapa warna coklat kehijauan. Daun tunggal bulat telur, ujung tumbur, pangkat membulat, tepi rata panjang 6-12 cm. Pergelangan menyirip warna hijau kuningan. Bunga-bunga di ketiak daun, mahkota bulat telur, panjang 1,5 cm. Bunga putih kekuningan, dengan tinggi pohon 2-10 cm. Deskripsi manfaat. Selain kandungan antioksidannya yang dapat membunuh radikal bebas dari paparan debu dan sinar matahari di wajah, daun jambu biji juga dapat membantu menghilangkan komedo, mengusir jerawat, hingga mencegah tekanan tinggi. Jambu biji juga dapat dijadikan minuman, yaitu jus jambu biji. Selain sebagai minuman juga dapat menjadi obat-obatan. Khasiat daun jambu biji untuk membantu mengobati sakit gigi, tenggorokan, dan penyakit gizi. Karena khasiat antioksidannya, daun jambu biji juga dapat diredakan sakit gigi, menyembuhkan sariawan, dan serta mengobati sakit tenggorokan saat digunakan untuk memakai harimau. Oke, selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak aja gimana? Mulai kan Ibu? Jadi nyari sholatnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manukan nasi padang di parak taman. Lihat kucing membawa ikan. Selamat siang teman-teman. Semoga harimu begitu menyenangkan. Perkenalkan, kami dari kelompok jambu biji yang beranggotakan ulun dari praji-praji lain, dari Pasarangan, Presenter Solihin, Musdalina, dan juga Nurparami Cahaya Putri. Untuk pembacaan materi yang dibacakan oleh Solihin. Solihin, waktu dalam tempatnya dipersilakan. Siap, terima kasih. Pernyataan umum, jambu air Syzygium aqueum merupakan tumbuhan dalam suku jambu-jambuan atau Myrtaceae yang berasal dari Asia Tenggara. Terdapat 22 jenis keseluruhan jambu, namun untuk jenis jambu air hanya ada 10 jenis. Jambu yang kami amati merupakan jenis jambu madu dari hijau. Jambu ini hidup di lingkungan tropis dari daratan rendah sampai tinggi yang mencapai 1000 meter dari permukaan laut. Deskripsi bagian. Tinggi pohon jambu air ini sekitar 3-10 meter. Bentuk daun dari batang jambu adalah daun tunggal dengan tangkai berhadapan. Panjang daunnya kisaran 19 hingga 20 cm dengan lebar 4 hingga 6 cm. Warna dari jambu air yang kami teliti adalah hijau. Jambu air adalah tumbuhan dikotil, memiliki batang bercabang, berakar tunggang, dan tulang daunnya menyirip. Deskripsi manfaat. Manfaat jambu air diantaranya adalah membantu mengatasi diabetes sebagai penangkal radikal bebas, membantu mengatasi kesuburan, dapat mencegah dehidrasi, membantu mencegah diare, membantu meningkatkan asupan zat besi, membantu menjaga kesehatan gigi dan gusi, membantu mempercantik kulit, dan membantu mencegah sariawan.
Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan itu judul lagu Rizky Febian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang clip on lagi. Dari kelompok 2 nih Bu Buni sudah. Mana grup anak? Berarti kelompok 1-nya aja. Yang pesan highlight, pesan 15 menit. Tes. Apa tuh suara? Ini karena ini Oh iya, kah? ada yang bisa gambar suara. Nah. Refleksi dan kesimpulan, siap-siaplah Halip. Sudah. Nah, terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil dari pengamatan observasi. Jadi hari ini kita sudah melakukan pengamatan di luar kelas, ya kan? Untuk penilaian, mading, dan menyusun struktur teks laporan hasil observasi semuanya sudah bagus. Hanya saja ada beberapa mading yang perlu diperbaiki, seperti lemnya terlepas atau tulisannya yang belum jelas. Nah, hari ini kita sudah melakukan observasi, kemudian kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan dan refleksi. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Halif. Oke, untuk kesempatan hari ini kita dapat mempelajari tentang apa itu teks observasi dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan teks observasi tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengetahui cara untuk membuat masing yang baik dan benar. Dan refleksi saya untuk pembelajaran hari ini yaitu sangat menyenangkan dan juga sangat gembira karena bisa berkelompok dengan teman-teman saya dan mengerjakan tugas secara bersama-sama. Iya. Baik, terima kasih pada Halif. Yang lain tepuk tangan dulu untuk Halif. Baik. Pada materi berikutnya kita nanti akan belajar menganalisis kembali. Tetapi menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, terima kasih kepada kalian yang sudah belajar dengan baik hari ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita foto-foto dulu. Foto dulu yuk.